Apakah COVID-19 ini telah menyebabkan krisis global? Kalau merujuk pada definisi krisis yang ada di Wikipedia, krisis berarti mengarah pada situasi yang tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Krisis dianggap membawa perubahan negatif dalam urusan keamanan, ekonomi, politik, sosial, atau lingkungan. Merujuk pada definisi ini, kondisi COVID-19 memang telah berhasil membuat krisis global. Walaupun mungkin yang kita rasakan saat ini tidak seseram seperti yang ada di definisi tersebut. Tapi, kalau kalian jalan-jalan ke pasar modal dan melihat kondisi ekonomi secara global, kondisi COVID-19 memang telah berhasil membuat ekonomi negara-negara di seluruh dunia terpuruk. Harga saham anjlok, kurs mata uang jadi melemah, ekspor dan impor jadi sepi, dan untuk industri di dunia nyata sekalipun, banyak terjadi PHK di mana-mana. Banyak karyawan dan buruh terpaksa harus dipotong gajinya. Akhirnya, banyak orang yang berspekulasi bahwa COVID-19 ini memang sengaja ada, dibuat oleh manusia untuk membuat resesi global. Tujuan akhirnya apa? Selain restart ekonomi, juga ada yang berpendapat bahwa kondisi COVID-19 yang menimbulkan krisis global ini juga bertujuan untuk memindahkan kekayaan dari tangan masyarakat ke tangan para elit dunia, di mana yang pasti mereka bisa mengontrol ekonomi juga dari pasar modal. Salah satu orang yang berpendapat bahwa di tahun 2020 ini akan terjadi krisis sehingga kekayaan di seluruh dunia akan direstart dan kembali ke tangan para elit dunia adalah Gemma Goyardi dalam video YouTube-nya yang berjudul Big Restart. Di video ini dijelaskan bahwa sebuah siklus perekonomian dunia akan direstart setiap beberapa tahun sekali. Tapi untuk merestart ini harus ada krisis yang terjadi terlebih dahulu. Dan ia memprediksikan sebuah krisis akan terjadi antara tahun 2019 akhir atau tahun 2020 akhir. Dan beneran kan di awal tahun 2020, COVID-19 muncul. Dan virusnya begitu cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sehingga menyebabkan aktivitas ekonomi jadi ambruk karena ada lockdown di mana-mana. Pasar modal pun ikutan ambruk. Harga saham, kurs mata uang, dan komoditas ikutan turun. Para investor berlomba-lomba untuk menjual semua saham yang mereka miliki. Malah nggak sedikit juga kan yang mengalami kerugian besar di dunia investasi akibat pandemi ini. Dalam buku Masa Lalu Uang dan Masa Depan Dunia, juga diceritakan beberapa krisis yang sempat terjadi di masa lalu sehingga menimbulkan gejolak di pasar modal. Bagi orang awam tentu akan berpikir, ketika krisis terjadi tentu semua orang akan ikut merugi, termasuk rakyat, investor, pengusaha, dan juga pemerintah. Menariknya, di buku ini diceritakan bahwa krisis sebenarnya tidak merugikan semua pihak. Memang banyak pihak yang merugi akibat krisis, tapi secara ekonomi dan investasi, tetap ada pihak yang mendapat keuntungan berlimpah dari sebuah krisis, baik keuntungan materi maupun keuntungan politik. Siapa lagi kalau bukan para elit yang jadi bandar di pasar modal. Saat krisis terjadi, harga saham, komoditas, dan mata uang suatu negara akan ambruk. Investor kecil dan individu akan buru-buru menjual apapun yang mereka miliki untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut lagi. Semakin turun harganya, semakin besar kerugian yang akan mereka peroleh. Akhirnya, apapun dijual. Saham dijual, valuta asing dijual, cryptocurrency pun ikutan dijual. Ketika semua orang berlomba untuk menjual, para bandar yang terdiri dari para elit bisa membeli sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang banyak. Masih ingat nggak video aku yang bertajuk Cara Elit Mengontrol Perekonomian Dunia dari Pasar Modal? Kalau kalian lupa, kalian bisa jalan-jalan ke YouTube aku dan cari video yang ini. Jika kalian bingung, kalian bisa tonton video ini dari awal. Karena di video ini aku menjelaskan bagaimana bisa sekelompok elit dunia memegang kendali atas perekonomian global hanya dari pasar modal saja. Dan di video ini juga aku jelaskan bagaimana caranya para elit tersebut mengontrol perekonomian melalui pasar modal. Salah satu caranya adalah mereka mendirikan perusahaan hedge fund yang menampung dana investasi mereka sendiri dan juga menampung dana dari banyak investor supaya mereka bisa menentukan tren pergerakan harga di pasar modal. Bahkan melalui krisis ini pula lah sekelompok elit ini bisa merubah tatanan suatu negara. Bagaimana caranya? Bikin saja krisis di negara tersebut. Ketika krisis terjadi, maka suatu negara
negara akan rawan mengalami chaos. Ketika rakyat sudah turun ke jalan, maka kemungkinan terburuk pun akan mudah terjadi. Apa kemungkinan terburuknya? Sejarah mencatat, rakyat yang turun ke jalan akibat krisis bisa mengkudeta pemerintahan dan bisa membuat suatu negara berganti sistem bernegaranya atau sistem pemerintahannya. Ini tentunya akan menjadi bahaya banget jika para elit menggunakan krisis untuk mengkudeta suatu negara. Jika saya melihat sejarah, memang revolusi-revolusi besar di dunia ini berawal dari sebuah krisis. Tapi mirisnya, revolusi ini malah berujung kepada kudeta pemerintahan dan penggantian ideologi suatu negara. Dua revolusi besar di dunia, yakni revolusi Prancis dan revolusi Bolshevik di Rusia, telah sukses mempengaruhi seluruh dunia. Sebelum terjadi revolusi, Prancis dan Rusia adalah negara monarki, alias negara kerajaan. Negaranya diperintah oleh kalangan bangsawan aristokrat atau kerajaan secara turun-temurun. Rakyat jelata yang bukan dari darah aristokrat tidak akan mungkin bisa memimpin negara. Dari banyak sumber literatur yang saya baca, seperti dalam buku Illuminati karya Henry Mackau, dan buku Masa Lalu Uang dan Masa Depan Dunia, bentuk negara monarki adalah bentuk negara yang sangat sulit untuk diutak-atik oleh para elit, karena pemimpinnya adalah raja-raja itu sendiri dan keturunannya. Kecuali bila para raja bisa diajak kong kali kong untuk mewujudkan agenda elit, maka sistem pemerintahan yang semula adalah monarki absolut harus dirubah menjadi republik atau bentuk pemerintahan lain yang memungkinkan campur tangan pihak ketiga untuk mengontrol. Karena itu, di zaman sekarang, sulit sekali kita temukan negara yang bentuk pemerintahannya masih berupa monarki absolut. Rata-rata sudah berubah jadi monarki konstitusional. Coba kita jalan-jalan sebentar ke masa lalu saat revolusi Prancis terjadi. Revolusi ini terjadi dari tahun 1789 sampai 1799. Revolusi ini menurut banyak catatan sejarah terjadi dalam kurun waktu 10 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi di Prancis saat peristiwa revolusi ini berlangsung? Yang pasti terjadi konflik internal antara rakyat melawan pemerintah. Sebelum revolusi Prancis berlangsung, Prancis adalah negara kerajaan yang besar dan kaya raya. Negaranya dipimpin oleh raja dari golongan bangsawan istana yang kekuasaannya diberikan secara turun-temurun. Apa yang terjadi ketika sebuah kekuasaan diberikan secara turun-temurun? Tentunya ideologi dan idealisme pemimpin sebelumnya akan diturunkan pada generasi berikutnya. Tapi sebelum revolusi Prancis terjadi, Prancis ternyata telah terlibat banyak perang dengan negara-negara lain. Akibat perang ini, akhirnya Prancis banyak berhutang kepada bankir. Bankir siapa? Tentu saja para bankir swasta yang mendirikan dan memiliki sistem perbankan di sana. Sudah sejak zaman ini, pemerintah meminjam uang kepada pihak swasta untuk mendanai pembelanjaan negara telah menjadi budaya di pemerintahan setempat. Akibat terlalu banyak berhutang, ditambah dengan saat itu Prancis mengalami kemunduran ekonomi akibat berbarengan dengan gagal panen, maka terjadilah krisis di negara tersebut. Krisis mungkin saja tidak akan terjadi jika Prancis tidak banyak menumpuk hutang pada bankir swasta untuk mendanai perang. Karena terjadi krisis ekonomi, tentunya rakyat menjadi susah. Kekecewaan terhadap pihak kerajaan pun mulai tumbuh di dalam diri rakyat. Ditambah lagi, saat itu berita hoax dan berlebihan telah tersebar di mana-mana, yang isinya sangat menyudutkan pemerintahan kerajaan, membuat rakyat makin mudah tersulut kemarahannya. Menurut catatan sejarah yang tertuang di dalam Ensiklopedia Britannica, pada saat itu banyak sekali tersebar pamflet-pamflet yang berisi berita hoax dan berlebihan di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang tercuci otaknya untuk semakin membenci pemerintahan monarki, sekaligus membenci raja yang berkuasa di atasnya. Akibat berita hoax dan berlebihan yang terus-menerus dikonsumsi oleh masyarakat, akhirnya jadilah rakyat turun ke jalan dan menyerbu penjara Bastille, yang mana saat itu penjara ini adalah simbol dari absolutisme kerajaan. Revolusi pun berlangsung selama 10 tahun. Raja kerajaan Prancis yang bertahta saat itu, Raja Louis ke-16, ditangkap dan dibunuh beberapa bulan kemudian. Setelah itu, sistem pemerintahan Prancis pun berubah. Atas dasar desakan rakyat, maka sistem pemerintahan yang monarki pun hancur, berganti dengan sistem demokrasi yang sangat sekuler, dan Prancis pun akhirnya menjadi negara republik hingga saat ini. Bagaimana dengan revolusi Bolshevik yang ada di Rusia? Salah satu revolusi besar yang juga jadi pertanda peristiwa penting dalam sejarah dunia. Tanpa kita ketahui, suksesnya revolusi Bolshevik di Rusia ternyata juga telah memberikan pengaruh sampai ke Indonesia.
di mana saat itu Indonesia masih disebut sebagai Hindia Belanda, dan telah ada beberapa pejuang yang berupaya untuk memerdekakan Indonesia dari jajahan Belanda. Kesuksesan revolusi Bolshevik telah berhasil menginspirasi beberapa tokoh pejuang Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan rakyat dari pemerintahan yang otoriter dan menyiksa. Salah satu tokoh pejuang yang terinspirasi dari revolusi Bolshevik di Rusia ini adalah host Cokro Aminoto. Kita jalan-jalan sebentar ke revolusi Bolshevik ya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan revolusi ini? Dan apakah revolusi ini sama awal mula penyebabnya seperti pada revolusi Prancis yang tadi, di mana revolusi ini terjadi akibat ada krisis yang menimbulkan kebencian rakyat kepada pemerintah. Revolusi Bolshevik ini terjadi pada tanggal 7 November 1917 menurut kalender Gregorian Rusia. Tapi karena saat itu Rusia masih menggunakan kalender Julian, maka menurut penanggalan Julian ini, revolusi Bolshevik terjadi pada tanggal 25 Oktober 1917. Karena itu, banyak juga literatur sejarah yang menyebut revolusi Bolshevik di Rusia ini sebagai revolusi Oktober. Revolusi ini juga mengawali diberlakukannya paham komunisme di seluruh dunia. Dalam ideologi bernegara, komunisme berarti kepemilikan bersama. Dalam bernegara, negara yang menganut komunisme bertujuan untuk menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Jadi, dalam negara komunis, tidak ada istilahnya cukong yang menguasai sekian persen kekayaan negara. Tidak ada istilahnya kaum borjuis. Tidak ada istilahnya kaum buruh yang proletar, hidup dalam kemiskinan di lingkungan yang kumuh. Tidak ada warga negara yang sangat kaya sekali. Begitu pula, tidak ada warga negara yang sangat miskin sekali. Semuanya mendapatkan porsi yang sama. Semua literatur sejarah mencatat, revolusi Bolshevik terjadi akibat ketidakpuasan rakyat kepada pemerintahan yang dianggap tidak mampu menangani krisis dan tidak bisa menerima perubahan yang lebih modern demi kebaikan rakyat. Sebelum revolusi terjadi, Rusia adalah sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang kaisar yang bergelar Tsar. Sejarah umum mencatat, kepemimpinan Tsar adalah kepemimpinan yang penuh dengan nepotisme. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tsar saja yang bisa menjabat di pemerintahan. Selanjutnya, tahta Tsar berikutnya diturunkan kepada Tsar-Tsar lain yang juga menjadi keturunan dari kaisar sebelumnya. Rusia benar-benar negara monarki yang absolut. Ketika melihat literatur sejarah secara umum, kalian tidak akan menemukan kebaikan sedikit pun dalam diri Tsar. Kebanyakan menyudutkan pemerintahan Tsar yang penuh dengan nepotisme dan tidak becus menangani krisis yang terjadi di Rusia. Saat itu, Rusia sedang terlibat dalam Perang Dunia I. Siapapun juga pasti tahu kalau Perang Dunia akan banyak menyedot uang-uang dari negara-negara yang menjadi pemain di dalamnya. Dalam buku Masa Lalu Uang dan Masa Depan Dunia ini, disebutkan bahwa negara-negara yang terlibat di dalam Perang Dunia I mendapatkan pinjaman dana dari bankir swasta untuk menjalankan perang. Tapi tidak dengan Rusia, karena saat itu Rusia memang tidak memiliki bank sentral seperti negara-negara lain peserta Perang Dunia Pertama. Tsar Alexander I ternyata tidak pernah mengizinkan Rothschild, yang saat itu menjadi pemilik dari banyak bank-bank sentral di Amerika Serikat dan Eropa, untuk mendirikan sebuah bank sentral di Rusia. Pertimbangannya semua pasti paham. Tsar tidak ingin keuangan negara dikendalikan oleh pihak swasta. Tsar sepertinya sudah tahu akal bulus Rothschild untuk bisa mengendalikan suatu negara melalui sistem bank sentral. Dan karena penolakan ini, keluarga Rothschild menjadi sangat marah kepada Rusia. Bahkan, Nathan Rothschild pun pernah bersumpah kalau dia akan menghabisi keluarga Tsar. Akibat Perang Dunia I, Rusia jadi mengalami krisis, rakyat jadi susah, dan akhirnya timbullah kebencian kepada keluarga Tsar. Tsar dianggap tidak becus mengurus negara, dan dianggap sebagai pemerintah yang sangat nepotis dan sangat menolak modernisasi zaman. Pada bulan Februari tahun 1917, terjadilah sebuah revolusi yang berhasil menggulingkan kekuasaan Tsar. Bentuk monarki di Rusia dihapus atas tuntutan rakyat. Kemudian Rusia berubah menjadi negara republik, tapi Rusia masih belum bisa istirahat dari huru-hara. Karena Tsar Rusia saat itu sudah digulingkan oleh rakyat, maka naiklah Alexander Kerensky sebagai pemerintah sementara di Rusia. Alexander Kerensky ini berasal dari rakyat jelata, jebolan dari Partai Sosial Demokrat Rusia
dari fraksi Menshevik. Naiknya Alexander Kerensky sebagai pemerintah sementara Rusia membuat Lenin yang saat itu sedang berada di Swiss kembali ke Rusia dan menggulingkan kekuasaan Alexander Kerensky saat revolusi Bolshevik terjadi beberapa bulan setelah naiknya Alexander Kerensky. Mengutip dari buku Masa Lalu Uang dan Masa Depan Dunia, Lenin ini sebenarnya adalah orang Yahudi Ashkenazi yang menjadi agen dari Rothschild. Nama aslinya adalah Vladimir Ilyich Ulyanov. Dia adalah anggota dari fraksi Bolshevik yang menjadi lawan dari fraksi Menshevik. Lenin telah mengerahkan para anggota dari fraksi Bolshevik dan rakyat Rusia untuk bisa menggulingkan pemerintahan Alexander Kerensky. Begitu Alexander Kerensky berhasil dilengsarkan, Lenin akhirnya menjabat sebagai kepala pemerintahan Rusia yang selanjutnya. Dia pun pernah dikutip mengatakan hal seperti ini. Pendirian bank sentral adalah 90% dari usaha untuk mengkomuniskan sebuah negara. Setelah revolusi Bolshevik berakhir, Rusia telah terlahir sebagai negara republik sosialis dan menganut ideologi komunisme. Sejak saat itu juga, revolusi Bolshevik telah mengilhami berkembangnya ideologi komunisme ke negara-negara lain dan menginspirasi negara-negara jajahan lain untuk memanfaatkan people power demi menggulingkan pemerintahan yang ada dan membentuk pemerintahan baru sesuai keinginan rakyat. Tapi masalahnya, apakah keinginan rakyat itu benar-benar keinginan rakyat? Tidak hanya di Prancis dan di Rusia. Krisis juga pernah sukses membuat Indonesia berhasil menggulingkan pemerintahan yang ada. Saat krisis moneter di tahun 97-98, Presiden Soekarno berhasil digulingkan oleh rakyat. Krisis yang saat itu sebenarnya dibikin oleh ulah salah satu elit global di pasar modal, sukses menyebabkan ekonomi Asia Tenggara hancur. Rakyat jadi susah, rakyat jadi kelaparan. Tapi yang disalahkan adalah pemerintah. Pemerintah selalu menjadi sasaran kemarahan dan kekecewaan rakyat. Akhirnya, rakyat yang sudah terlanjur benci kepada pemerintah turun ke jalan, melakukan demonstrasi, melakukan revolusi, melakukan kudeta, dan melakukan pemberontakan. Ini baru akan selesai kalau pemerintah sudah berhasil digulingkan dan muncul pemerintah baru yang sesuai dengan keinginan rakyat. Tapi, apakah keinginan rakyat itu benar-benar apa yang rakyat butuhkan? Bagaimana jika pemerintahan yang baru bukanlah murni dari keinginan rakyat? Apakah semua rakyat ngerti politik? Bagaimana jika sebenarnya rakyat cuma pengen hidup enak dan makan bisa tercukupi? Tapi karena mereka nggak ngerti politik, akhirnya jadi mudah disusupi oleh pesan-pesan baru untuk menggulingkan pemerintahan lama, lalu mendirikan pemerintahan yang baru. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Seringkali untuk menggulingkan pemerintahan suatu negara didahului dulu oleh krisis. Krisis membuat rakyat susah. Kesusahan kemudian dilampiaskan kepada pemerintah. Pemerintah yang saat ini dianggap tidak becus untuk mengurus negara. Rakyat berpikir perlu ada pemerintahan yang baru. Jika di level negara saja krisis bisa menggulingkan pemerintahan, bagaimana dengan krisis corona seperti saat ini? Akankah krisis corona ini membuat rakyat kecewa dengan pemerintahan masing-masing karena dianggap tidak becus menangani pandemi? Apakah nanti akan muncul pemerintahan satu dunia yang baru yang bisa memerintah secara global, menggantikan presiden-presiden masing-masing negara yang ada? Apakah nanti akan muncul seorang juru selamat yang akan menawarkan pemerintahan yang baru dengan iming-iming kehidupan yang lebih baik pasca corona?